kawan, gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa tersenyum ya. Kali ini kita akan bahas kelanjutan keseruan dari cerita di chapter sebelumnya. Untuk yang belum menonton chapter sebelumnya, tonton dulu ya kawan. Oh ya, terima kasih untuk kalian sudah menonton video di channel Melody Cerita. Untuk membuat channel ini berkembang, jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini, cerita pun kembali dibawa ke pertempuran antara Gotama melawan Raja Gila Rahu. Diceritakan kalau harapan perjanjian antara Gotama dengan Raja Gila hancur berantakan. Kedua pihak hanya akan menentukan hasil dengan pertarungan habis-habisan. Dan konfrontasi sengit telah memberikan luka berat di kedua belah pihak. Lalu, pertempuran pun terus saja berlanjut. Rahu pun berkata, Gotama menggunakan takdir jiwa emas abadinya. Apakah dia ingin mati bersama Raja Rahu sejak awal? Namun, Gotama tidak setuju karena itu tidak benar selama Raja Rahu bisa dikalahkan. Lalu Raja Rahu pun mengeluarkan kekuatannya untuk mencabik Gautama dengan mode budak emasnya. Gautama pun berkata, pedang api pembunuh Raja Rahu dapat menyegel jiwa lawan. Dia sangat yakin dapat mengalahkan musuh apapun sehingga dia ada celah pada pertahanan dirinya sendiri. Tapi jika Gotama lebih kuat dari tebasan ombaknya, dia juga beresiko kalah. Dan Gotama pun memukul Raja Rahu lagi, menerobos serangan sekaligus menerobos batas. Dan serangan itu pun lagi-lagi mengenai sang Raja Gila Rahu. Dan Gotama pun berkata kali ini dia menang karena sang Raja Rahu telah mencapai batasnya. Dan terlihat pukulan Gotama pun mengenai titik buta dari Raja Rahu dan itu menembus tubuhnya. Pukulan itu sangatlah dahsyat dan tiba-tiba cerita pun dibawa ke tengah api unggun. Raja Rahu pun kaget apa yang telah terjadi sebenarnya karena mereka tidaklah bertarung, mereka masih saja duduk di depan api unggun. Gautama pun menjelaskan pada Raja Rahu kalau itu hanyalah mimpi, itu adalah potongan jiwa dari mereka berdua, tapi itu adalah nyata, mereka sudah berjanji. Raja Rahu pun kesal karena itu tidak nyata menurutnya, namun Gautama masih meyakinkan kalau itu nyata. Namun, Raja Rahu berkata lagi, jika itu nyata, maka pasti berbeda. Menurut Gotama pun, jika hasilnya lain, pasti reaksinya juga akan berbeda. Tapi, dia akan tetap menggunakan metode yang sama untuk pertarungan mereka. Atau, jika Raja Rahu mempunyai metode lain, silakan katakan. Tapi, jika hasil masih sama, mereka berdua bisa menertawakannya bersama juga. Gautama pun berkata pada sahabatnya Raja Rahu, mereka bisa bertarung sampai mati. Tapi itu sedikit mengecewakan bahwa sang Raja Gila telah ingkar janji. Namun menurut sang Raja Rahu dia tidak takut mati. Dan Gautama pun menjelaskan kematian itu layak jika diperlukan. Tapi apa gunanya mereka berdua saling bertarung, membunuh lalu mati di sana. Gautama percaya Raja Rahu pasti menepati janjinya. Dia juga tahu ambisinya. Jika perang ini adalah dendam, apa juga gunanya dendam? Raja Rahu pun berkata dendam terjadi karena surgalah yang menyerang Asura. Namun menurut Gautama, surga pernah menyerang Asura dan Asura juga sama. Jadi kalau itu terus berlanjut, kapan bisa berhenti? Raja Rahu telah melukai sang kaisar dan membuat dia sengsara. Sang kaisar bisa melepaskannya, kenapa Raja Rahu tidak? Gautama juga bisa mengatur diplomasi Asura di surga untuk berbagai hal yang lebih penting. Raja Rahu pun kaget dengan perkataan Gautama dan Gautama menjelaskan lagi kalau dia memiliki ide besar. Sejauh ini, yang dia tahu keempat Raja Asura saling menyerang sepanjang waktu melebihi serangan brutalnya ke surga.
Kali ini keempat raja bergabung menyerang surga, merupakan hal yang langka. Jadi jika Raja Rahu mau, para dewa surga dapat membantunya dan Gautama dapat mendorong ketiga raja memasuki area istana dan mereka bisa menyelesaikan mereka satu persatu dan boom! Raja Rahu pun menang mengalahkan tiga raja sekaligus. Itu dilakukan karena menurut Gautama, Raja Rahu layak sebagai satu-satunya kaisar Asura. Dengan itu pun tidak ada lagi pertempuran antara surga dan Asura. Raja Rahu pun berpikir dibuatnya karena ide konyol dari Gautama itu. Dan Gautama menjelaskan lagi karena Raja Rahu lah yang terbaik di antara Raja Asura dan setidaknya mereka juga teman. Jadi Gautama bisa percaya pada Raja Rahu. Sedangkan menurut Raja Rahu, Gautama memiliki kebijaksanaan surga. Dan Gautama berkata, itu tidak benar. Dia hanya percaya pada usaha untuk keseimbangan. Karena apa bedanya berhasil dengan banyak atau sedikit tindakan? Dan dia bertanya pada Raja Rahu, apakah dia pikir itu tidak akan berhasil? Raja Rahu pun berkata itu tidak berguna, tapi Gautama bisa gunakan sarannya. Karena dia dengar Asura dan surga memiliki asal yang sama. Dahulu, dia juga pernah sangat dekat dengan istana surga. Saat dia akan menyerang, Gautama tiba-tiba menghentikannya dan dia gagal. Itu pun membuat si Raja Rahu menyesal. Sedangkan Gautama hanya bisa berkata pada sahabatnya penyesalan itu bisa diperbaiki. Dan Raja Rahu bisa menjadi Asura pertama yang menginjakkan kaki di surga. Mereka pasti bisa bekerja sama. Tapi menurut Raja Rahu yang kesal, visinya seperti angan-angan. Waktu yang akan membuktikan. Dan dia memiliki syarat. Sebelum dia melihat di sitian, mereka tidak punya kesempatan untuk negosiasi katanya. Akhirnya Gautama pun setuju dan akan menyampaikan pesannya ke Guanin. Lalu cerita pun dibawa ke tempat Raja Rahu berada di depan ribuan prajurit surgawi. Di sana terlihat para prajurit surgawi sedang menyerang Raja Asura itu. Dan Raja Rahu pun berkata kalau dia tidak bisa menghindarinya. Jadi dia pun mengangkat pedangnya dan tiba-tiba ada pusaran angin besar di depan mereka. Dan para pasukan surgawi itu pun terpental. Dan ternyata itu adalah ulah dari Lai-Lai. Lai-Lai pun berkata kalau Raja Asura datang tanpa niat membunuh. Namun para prajurit pun berkata dia tidak bisa dipercaya karena dia adalah seorang Asura. Namun Lai-Lai pun menunjukkan wujud aslinya dan dia adalah Gautama. Dia pembawa pesan damai untuk langit dan Asura. Para pasukan pun kaget karena itu adalah Gautama dan bagaimana itu bisa terjadi. Gautama pun menjelaskan dia menyamar sebagai Asura untuk peluang diplomasi. Karena jika konflik dapat diselesaikan dengan negosiasi, itu adalah kebijakan yang terbaik. Jadi tolong izinkan Raja Asura maju dan menemui di sitian. Para prajurit itu pun kaget karena itu terlalu berbahaya. Dan Gautama pun berkata pada tentara surgawi itu, mereka di posisi yang sama, jadi tenang saja. Ini satu-satunya kesempatan diplomasi pada perang di surga ini. Dan tiba-tiba, tepat di belakang Raja Asura, banyak para pasukan Raja Gila Asura telah datang dengan naga-naganya. Para pasukan itu pun juga menginjakkan kaki di tanah surga. Dan yang ada di sana adalah pasukan terbaik bangsa Asura. Para Asura itu pun berkata mereka seperti bernostalgia karena ini adalah tempat asal mereka dulu. Dan Gautama pun meminta semuanya untuk mendengarkannya. Konflik dapat diselesaikan selama di sitian dan Raja Gila Rahu dapat bertemu. Hanya prasangka keras kepala dan ambiguitas yang mencegah mereka bertemu. Itulah yang kalian lihat. Para pasukan itu pun kesal karena caranya Gautama meyakinkan mereka untuk membiarkan Raja Rahu lewat bisa dianggap sikap yang lancang. Namun menurut Gautama, mereka di posisi yang sama. Dan itu adalah satu-satunya cara.
Namun tiba-tiba tepat di belakang Gotama, Raja Rahu pun berkata untuk melupakannya saja karena Gotama terlalu optimis. Sekarang Gotama pun juga berkata hanya halangan yang ada di posisinya. Dia bisa mengatasinya. Jadi dia tidak perlu untuk menyerang. Namun untungnya Disitian pun datang menemui mereka. Disitian ditemani oleh Raja Istana Timur dan Dewa Yutao. Para pasukan surgawi pun kaget karena kedatangan Disitian. Para pasukan Asura pun juga terlihat sangat kesal dan bersiap untuk kejadian terburuk karena kedatangan Disitian. Disitian pun berkata pada Raja Gila, mereka pernah bertemu dan bertarung sebelumnya. Takdir menemukan mereka lagi. Sebelum pedang surga juga kembali, apakah Raja Gila telah memaafkannya? Dan Raja Gila Rahu pun bisa ditenangkan setelah melihat Disitian dan dia berkata, Gotama mengusulkan ide sebelumnya, jadi dia menunggu Disitian meski ada beberapa faktor yang belum sempat dijelaskan olehnya. Sedangkan Disitian berkata, kekuatan konservatif surga cukup dominan, tidak nyaman baginya membahas ide itu di sini. Senang melihatnya bahwa rencana penting mungkin bisa diimplementasikan. Jadi, Disitian mengajak Raja Gila Rahu untuk masuk ke balai istana untuk membicarakan lebih detail. Namun Raja Gila Rahu tidak setuju dan memintanya untuk membicarakan di situ saja. Jadi Disitian pun berkata pada Raja Gila Rahu mereka telah menjadi musuh sejak era kuno, tapi mereka pernah bergandengan tangan sebelumnya. Saat itu mereka juga berhasil menyimpulkan kesepakatan damai 100 tahun. Itu merupakan hal yang indah. Sedangkan para pasukan surgawi kaget karena Raja Gila Rahu menolak ajakan dari Sang Kaisar. Dan mereka bertanya-tanya akankah Sang Kaisar akan marah. Dan para pasukan Asura pun bersiap untuk menyerang para pasukan surgawi jika buntu. Namun istri dari Raja Gila meminta mereka untuk mendengarkan instruksi dari Raja Gila. Jangan gegabah. Dan cerita pun diperlihatkan kepada Raja Gila dan Disitian berbicara. Dia pun berkata kalau dirinya tidak percaya dengan dewa. Ini kedua kalinya jika Disitian berkhianat dalam aliansi ini, dia akan menanggung bencana. Dia pun mengatakan itu sambil menodongkan pedangnya kepada Disitian. Namun Disitian masih tenang dan mengatakan dia akan berdiri di sini dan tidak akan pernah ingkar janji. Sedangkan Dewa Yutao masih sibuk mencatat kejadian yang terjadi. Dan tiba-tiba Raja Gila Rahu pun berkata, hari ini para Asura Kota Mati akan berhenti membunuh para dewa. Dan dia pun memerintahkan pasukannya untuk bersiap berperang di perang berikutnya. Namun sayangnya cerita pun berakhir kawan. Oke, terima kasih ya sudah menonton sampai di sini. Langsung lanjut di chapter selanjutnya. Terima kasih juga untuk like dan subscribe kalian, dan sampai jumpa.